saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam budaya. Salam. Teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen karena itu semuanya mampu untuk bisa memajukan channel Sastrowanto. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini tentunya kami akan hadir tetap di mimpi-mimpi Anda. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini saya mengundang satu bintang tamu ya, yang cukup fenomenal dan sangat luar biasa, tentunya khususnya di Kabupaten Pasir ini ya, di Kalimantan Timur sini. Baik siapa dia dan bagaimana sepak terjangnya di bidang seni, nah langsung kita ngobrol dengan beliaunya. Oke, baik, selamat malam. Selamat malam. Iya, silakan untuk mengenalkan diri. Nama sampean aslinya siapa sih? Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Hasnan. Kalau di dunia seni, saya biasa dipanggil Ki Hamid Asmoro. Iya. Tapi di dalam dunia biasa itu dipanggil Hamid Hasnan. Iya. Kalau di dunia alam lembut, Kalau di dunia alam biasanya dipanggil Cemit. ya sangat luar biasa sekali. Memang sangat identik sekali ketika orang seni itu mempunyai ciri khas tersendiri ya. Salah satu adalah namanya ya, sangat banyak sekali. Baik, Ki Hamid Asmoro. Kalau saya kenalnya itu adalah Ki Hamid Asmoro karena melihat di Facebooknya, di Instagramnya dan sebagainya, dan saya juga sering menonton pertunjukannya. Nah, beliau ini adalah seseorang yang lahirnya itu di Kalimantan Timur, di Kabupaten Pasir ini. Lahirnya di Saya di Jawa. Oh, di Jawa, sorry. Besarnya ya, Besar, dari kecil, mulai dari umur berapa sih? Dari umur 2 tahun. Umur 2 tahun sampai sekarang itu berkiprah di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Pasir. Tapi aslinya itu lahir di Pulau Jawa, tepatnya di Blambangan, Ya. Kabupaten Banjarnegara, Iya, Jawa Tengah. Banjarnegara, Jawa Tengah. Tentunya masih kerabat ngapak begitu Ngapak, ya. betul. Orang ngapak, orang kepenak. Luar biasa Jan. Pokoknya buket banget ketemu karo wong ngapak. Nyong dhewe kan wong ngapak sih. Jadi ngobrol apa bae nek kanggo bahasa ngapak itu rasanya buket belakang ketaket iki ya. Luar biasa. Ning wis suwe ora balik ning Jawa ya. Antaranya sekitar 5 tahunan orang. 5 tahunan orang balik sama sekali, orang balik sama sekali ya. Orang balik. Terus nangkene terus ya iki ya. Nangkene terus. Nah, iki. Mestinya kangen banget. Kangen banget ya, Nah, kangen oke, banget. kata-kata sih nang Banjarnegara Jawa Tengah kae ya. Berarti kirim salam lah ke kampung halaman ya. Nah, di situ. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, tertarik sekali saya mengundang Ki Hamid Asmoro karena setiap kali saya menonton pertunjukan di sini itu sering sekali melihat beliau. Beliau ini adalah salah satu seniman ya, yaitu di bidang seni pertunjukan dan juga seni rupa, juga beliau ahli. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada Ki Hamid Asmoro. Kapan sih kenal pertama dengan dunia seni itu kapan? Dari mana? Kalau berbicara mengenai dunia seni, saya memang terlahir dari darah seni. Bapak itu adalah seorang seniman di bidang kuda lumping. Oh, jadi bapak sampean itu Ya. seniman kuda lumping ya? Ya, ada salah satu pencetus seni kuda lumping Banyumasan pada saat itu tahun 87. Oh, Ya. iya. Luar biasa sekali, ternyata seniman hebat bapaknya. Ya. Kalau mama, Kalau ibu juga berkecimpung di dunia seni, ibu sebagai sinden kuda lumping. oh Sampai sinden. sekarang. Sampai sekarang masih Iya, ya? sampai sekarang Luar masih. biasa. Seniman abadi. Dan akhirnya menurunkan dunia seninya kepada anaknya ya. Berapa bersaudara sampean? Saya 4 bersaudara. Yang di seni berapa orang? Yang di sini hanya
tiga, yang satu tidak. Satu aja yang Kakak tiga ya? saya yang pertama itu tidak sama sekali. Oh, tidak sama sekali ya? Dari saya Ah. yang ketiga dan yang keempat itu Ah. nurun semua. Nurun semua ya? Iya, sampai sekarang. Luar biasa sekali. Nah, kenal pertama Ya. di seni. Saya sejak umur 5 tahun. Jadi 5 tahun. pada saat saya sekolah masuk TK, sudah Iya, pindah iya. TK, umur 5 tahun itu saya sudah diperkenalkan seni, yaitu melalui tari kuda lumping pada saat itu. Ya, saya ada 4 rekan yang pada saat itu berlatih. Dulu masih gayeng-gayeng nih, jaranan terbaru yang ada di Kuaro ya punya Iya. bapak saya dulu. Oh. Nah, penari-penari kecilnya itu termasuk saya. Oh, luar biasa sekali ya. Sejak umur 5 tahun masih TK, itu kalau sudah penampilan saya dan teman-teman, rekan teman saya itu menarik sekali. Kata mereka. Kata mereka. Satu keluarga seniman semua Iya. ya, luar biasa sekali. Nah, kemudian saya dengar-dengar ini, sampean juga seorang dalang. Nah, kapan sampean kenal pertama kali dengan wayang? Terus kemudian di mana kenalnya dengan wayang itu? Sebetulnya perjalanan saya terkait dengan pedalangan itu sebetulnya lama ya. Sejak saya SD itu saya sudah SD sudah mengenal ya? mengenal wayang. Itu sebetulnya tidak tidak pernah berpikir kalau saya itu bakal terjun di dunia seni, khususnya di bidang seni wayang pedalangan. Awalnya hanya rasa penasaran sebetulnya. Iya. Saya teringat pada saat itu saya masih kelas 3 SD, ya umur sekitar 8 tahun, itu diajak bapak pertama kali menonton pertunjukan wayang kulit. Itu saya bertanya, Pak mau nonton apa? Wis meneng sementing melu bae. Sepenting Melu bae. intil. Iya. Nah, sejak sore itu bapak sudah mempersiapkan, kalau zaman dulu belum ada sepeda motor, Nah. dulu pakai sepeda ontel. Berondel. Kemudian dirangkai menggunakan lampu, kalau zaman dulu namanya pirces. Ya, Masih ingat? Masih ingat, Pirces masih itu ingat, lampu ya. kecil itu. Iya, lampu kecil. Nah, kemudian menggunakan baterai yang dibungkus dengan kertas. Kertas Nah, tebal itu ya. Ya, kemudian diketik dengan karet. Iya. Saya bertanya kembali, loh Pak, untuk apa paling nonton wayang kok pakai gini? Loh nak, ini mulia kok tengah wengi, ini sosok subuh mulai loh. Nah ini kan penasaran saya tambah Iya. luar biasa. Itu saya sudah mulai mengajak bapak, ayo Pak berangkat. Setelah itu perjalanan kurang lebih 7 kilo sampailah di tempat acara. Di situ saya pertama kali melihat ada sebuah pertunjukan yang menurut saya luar biasa sekali. Karena ada seperangkat gamelan yang sangat banyak. Karena pada saat itu saya dari kecil itu kan tahunya mungkin hanya kendang, saron, gong itu doang. Gitu. Iya, yang ada di rumah itu perangkat Iya. kuda lumping itu ya. Perangkatnya cuma hanya itu Iya. saja. Jadi ketika melihat sebuah pertunjukan wayang kulit dengan perangkat gamelan yang cukup lengkap itu, saya merasa iki opo, dan semua ditabuh gitu dengan personel yang cukup banyak. Kemudian ada sinden, kemudian ada wiyogo, kemudian ada lagi pokoknya macam-macam. Nah, yang sangat menarik ketika seorang dalang itu pertama kali memainkan wayangnya. Iya. Ya, pertanyaan, iki opo? Maka dari situlah saya penasaran, lama-lama saya mendekat, membelakangi clear. Ya, jadi saya lihat, oh, opo itu jenenge wayang, kok menarik sekali. Iya. Pada saat itu saya nonton itu tidak senang, artinya saya muter, yang ada di belakang clear, kemudian ke depan, di belakangnya sinden, bahkan saya masuk ke dalam area musik atau wiyogo itu, ya, masuk di situ. Saya penasaran. Jadi semalam suntuk saya hanya merasakan rasa penasaran itu apa gitu. Nah, dari situlah timbul bahwa aku pokoknya kudu iso niki. Pertama aku kudu iso sing dimainke dalang kae. Iya. Nah, saya ingat betul ketika setelah sekitar pukul 12 bapak tuh ngajak pulang. Ya mulai wis bengi. Besok yo enggak ngantuk. Memang pada itu malam minggu gitu ya. Enggak Pak, aku pokoknya nonton ini sampai rampung. Nah, saya pokoknya mau nonton sampai selesai. Itu kan bapak tuh sudah capek, saya sudah ngantuk gitu kan. Dan saya bilang, "Lah ngopo wong ora mudeng juga ceritane kan gitu." Saya bilang,
pokoknya saya mau nonton sampai terakhir, saya mau minta wayangnya satu nih. Minta wayangnya ya. Penonton kurang ajar. Karena polosnya saya sehingga seperti itu. Karena saya polos dan penasaran, Iya, saya mau iya. minta wayangnya. Bilang Pak, enggak, iso dijaluk itu tujuan. Saya pikirkan hanya sekedar kerdus biasa. Iya. Kemudian nanti setelah selesai dibuang Iya. gitu kan. Itu walaupun nggak boleh pun saya tetap harus memastikan itu sampai selesai. Jadi bapak saya tidur, saya nonton sampai selesai. Setelah selesai saya pulang. Sejak saat itu saya di sekolah itu selalu berusaha untuk mencari referensi di mana saya dapat gambar wayang itu ya. Nah sejak itu pergilah saya ke perpustakaan dan mencari buku. Saya waktu itu belum tahu buku yang ada gambar wayangnya mana. Saya tanya kepada bapak guru, Pak, saya carikan buku yang di dalamnya ada wayangnya. Dicarikanlah sama bapak guru. Saya ingat betul namanya Bapak Sukirno, pada saat itu dicarikan. Iya. Inilah yang ada gambar wayangnya. Untuk apa kan? Pak, boleh saya pinjam? Saya mau pakai, saya mau baca buku ini sampai selesai. Kemudian saya dipinjamkan selama 3 hari. Nah, di rumah itu saya buka-buka terus saya baca. Setelah selesai saya baca, saya mulailah menjiplak gambar wayang yang ada di buku tersebut. Nah, dari situlah saya mulai suka dengan wayang. Terus akhirnya kemudian Anda kan pernah pernah menjadi juara kontes dalang itu ya? Sebetulnya bukan kontes dalang sih, Apa itu? hanya sekedar dengan teman-teman punya saya malah dulu SMA itu termasuk salah satu sing sinau dalang sing paling nom, yang paling muda. Oh, itu dalang muda gitu ya. Ada beberapa diantaranya Mas Marni Sempulang, kemudian Pak Sutarno di Kuaro, kemudian ada lagi Pak siapa namanya yang di Kayungu, saya lupa. Nah itu ada beberapa orang yang itulah. Nah saya ini yang paling muda. Dan kebetulan dari semua ini yang mohon maaf kategorinya yang agak sedikit menonjol itu saya gitu. Iya, waktu itu ya. Iya, agak menonjol saya. Ya, karena memang saya tekuni betul-betul pada saat itu. Saya belajarnya manual dari buku, cari referensi. Dulu mendengarkan radio, kaset, kalau belum ada YouTube. Jadi saya hanya mendengarkan radio, mendengarkan kaset gitu aja. Iya. Nah kemudian ini kan Anda hidup di lingkungan Kalimantan ini ya. Iya. Kalimantan artinya yang mempunyai budaya yang berbeda gitu kan. Kok bisa sampean belajar kesenian Jawa itu nggak punya bayangan ketakutan loh. Saya memasarkannya nanti kemana? Ini kan di Kalimantan bukan di Jawa, gimana? Sebetulnya prinsip saya dulu begini. Saya berkesenian itu tolak ukur saya bukan untuk materi, tapi tolak ukur saya adalah untuk melestarikan budaya. Itu tolak ukur saya dulu. Karena memang saya pernah membaca sejarah dari Bung Karno, pemuda yang patriotik, pemuda yang menghargai dunianya adalah pemuda yang bisa menghargai budayanya sendiri. Salah satu diantaranya adalah budaya tradisional kita sendiri gitu. Siapa lagi yang akan meneruskan budaya kita kalau bukan kita, generasi muda itu gitu. Ya, luar biasa dari sekali situlah ya. Artinya ketika kita mencintai bangsa ini, negara ini, daerah ini, maka tentunya kita harus mencintai apa yang di dalamnya. Salah satunya adalah seni dan budaya itu tadi ya. Sangat luar biasa sekali. Ngomong-ngomong, sampai punya kelompok seni campur sari ya? Iya. Apa namanya? Alhamdulillah di tahun 2009 saya mendirikan sebuah padepokan. Padepokan itu saya beri nama Punokawan. Punokawan Ya. Itu diambil dari bahasa filsafat pewayangan ya? filsafat wayang tadi. Wayang itu tadi ya. Punokawan itu karena memang di situ saya mengambil bukan kalau orang kan biasanya mengambil yang derajatnya yang tinggi. Kalau saya hanya sebagai rakyat jelata biasa yang sukanya memomong dan menghibur para masyarakat itu aja. Jadi saya ambil filsafat Punokawan dan filosofinya dari Punokawan itu adalah saya dan Anda adalah sama-sama rakyat biasa. Iya, derajat gitu ya. Derajat. Sangat luar biasa sekali ya. Beliau ini memang seniman keren. Kemudian belajarnya sampai bisa terampil untuk bermain dalang, terampil sampai untuk memainkan gendang itu otodidak atau ada yang melatih? Apa Anda ada sekolah khusus? Ya. Kalau dari skill bermacam-macam sih ya, saya berbicara di kendang dulu. Kalau kendang ini juga punya sejarah sebetulnya.
kenapa saya bisa bermain kendang itu, ini juga punya cerita yang unik pada saat itu. Saya berawal dari penari kuda lumping, tapi saya pernah ngomong sama bapak, kebetulan bapaknya adalah pendiri kuda lumping dan sekaligus pawangnya kuda lumping. Iya. Saya pernah bilang, Pak, saya ikut nari kuda lumping ning siji Pak, aku ojo digawe kesurupan. Tok, itu permintaan saya. Pemain kuda lumping takut dengan kesurupan. Karena memang dulu saya kalau melihat kesurupan itu saya takut. Iya, iya. Ari, walaupun saya pun nari kuda lumping. Iya. Nah, di saat itu bapak yang mungkin menganggap alah ngucah cilik ngomongnya ngono Nah, gitu kan. iya. Jadi pada suatu ketika saya menari kuda lumping itu ternyata dibikin kesurupan gitu. Tapi saya sadar, oh saya ini kesurupan gitu. Ketika itu saya pada saat saya sadar saya nangis karena saya tahu bahwa saya itu kesurupan dan saya pernah ngomong kalau saya jangan di Kesurupan. ya, itu. Ketika itu saya nangis dan langsung saya ngomong sama bapak, saya sumpah Pak mohon mulai detik ini saya tidak ikut menari kuda lumping. Seketika itu bapak marah, bapak duko, ya saya langsung ditarik ke dalam di tempat ruang ganti, Iya. dimaki-maki. Kowe nek ada di seniman kudu seniman sing tenanan. Kowe nek ada di penari kuda lumping kudu gelem kesurupan. Situ saya nangis dan mohon Pak, saya nggak mau. Langsung bapak marah. Ketika itu saya langsung ngomong gini, Pak, seniman adalah jiwa saya. Bukan berarti saya nggak mau nari itu saya meninggalkan dunia seni, saya tidak. Saya akan mengembangkan dunia seni yang lain selain saya jadi penari kuda lumping. Iya. Jadi pada saat itu, wah bisamu ngopo? Bisamu ngopo gitu. Ya pokoknya saya iso-isoku ngopo gitu Bapak. Saya jawab terus karena memang saya nggak mau. Iya, iya. Itu. Ketika itu langsung bapak itu wis isomu ngopo tak bebas deh. Ini gue aja ninggal ke seni. Ngisi-ngisi bapakmu, ibuku mau seni kabeh. Gitu kan? Iya. Iya. Wah, anaknya kok wis biasa joget ora gelem joget. Iya. Dari itu saya langsung apa yang ada di rumah itu saya coba belajar. Yang pertama kali saya pegang adalah kendang. Kendang langsung gitu Kendang. ya. Satu cita kendang gitu. Iya. Pokoknya apa yang saya lihat itu yang saya mainkan. Jadi pulang sekolah saya main kendang. Belajarnya otodidak dan pada saat itu tidak ada yang mengajari saya. Saya hanya mendengarkan kaset. Pada itu masih kaset, Iya, masih kaset, tape recorder. Iya. Ya. Kemudian dari situ saya udah mulai suara tung gitu ya, suara plak gitu ya, suara bom gitu ya. Nah, itu belajar sendiri. Otodidak. Pada saat itu saya SD kelas sekitar kelas 3, kelas 4 itu saya sudah memberanikan diri, aku kudu ngendang, aku kudu bisa ngendang. Dari tekad Udah yang percaya diri ya. iya, dari tekad yang berat itu saya mulai bisa mencoba kalau pada saat tampil kuda lumping itu saya belajar ngendang terus sehingga lama kelamaan karena sudah terbiasa ya bukan bisa nanti ya sedikit mengerti dan bisa mengikuti irama yang lain. Iya, betul. Dari situ prosesnya ketika saya bermain kendang itu. Kendang itu ya sejarahnya sangat luar biasa sekali ya. Iya. Ternyata salah satunya adalah karena tidak mau kesurupan ya. Iya. Ketika menari kuda lumping hanya memilih kendang. Iya. Nah kemudian yang berikutnya untuk dalangnya sendiri, sampai bisa dalang itu otodidak atau ada yang melatih? Ya. Saya ingat betul di tahun sekitar tahun 2001 itu di kampung di desa saya itu mendapatkan bantuan pemerintah di program BWKT pada waktu itu seperangkat alat gamelan lengkap selendro pelok kemudian satu set wayang satu kotak wayang berarti ya. komplit. Nah itu ya tadi yang saya ceritakan ada Iya. empat tadi yang belajar. Iya. Gurunya adalah Mbak almarhum Mbak Teguh, masih ingat yang Iya, Tomane tokoh Sempulang? Sempulang ya. Iya, tokoh seniman Sempulang itu luar biasa sekali. Beliau yang pertama kali mengenalkan wayang kepada saya dan itu pertama kali juga saya memegang wayang yang sesungguhnya Di situ ya. di situ. Pertama kali itu saya SMA kelas 1. Ya SMA kelas 1 Iya. ya. Tapi sebelumnya juga sudah pernah belajar kerawitan di SMP, sudah ikut belajar kerawitan di Ngesti Laras, kemudian ikut juga ibu-ibu PKK. Oh, sambung dengan Iya. ibu-ibu PKK. Ibu PKK saya ikut dan saya yang ngendang waktu itu, karena ibu-ibu tidak bisa ngendang. Oh, iya. Ya ibu PKK saya yang ngendang, terus ibu-ibunya yang lain. Nah, sejak itu saya memberanikan diri, Mbah,
nyuwun tulung kula dibina, kula tak belajar nyekel wayang. Saat itu belum berani saya bilang saya belajar dalang, saya enggak. Saya belajar nyekel wayang. Iya. Nyekel wayang iki piye? Nyekel campur iki piye ngono. Pokoknya begitu saya diajarin. Lama kelamaan wah, iki cekelan wayang urip iki. Wis kowe tekuno belajar iki. Ya, jadi udah. Jadi setelah latihan itu ada beberapa toko wayang yang saya bawa pulang. Untuk latihan di rumah, Itu awalnya seperti itu. Nah, kemudian itu sudah di SMA kelas 2 ketika para senior-senior tadi itu sudah berani tampil malam hari dengan durasi waktu sekitar 6 jam sampai 5 jam. Saya tuh mencoba memberanikan diri untuk bisa mucui, artinya pentas sebentar. Ya, mucui ya. Di awal itu saya coba mucui itu sekitar setengah jam, 1 jam, saya berani mucui. Aku tok melu mucui, dhewe ae ning ngarep prolog gitu ya. Bikin prolog. Nah, sejak itu banyak belajar dari Mbah Teguh itu akhirnya ya. Pertama kali pernah ditangkap orang gitu. Walaupun hanya pentas main siang hari ya. Pernah. Dari jam 1 siang sampai jam 4 saya pernah pertama kali mendalang itu dalang siang ya? Iya, dalang siang. Luar biasa sekali ya. Jadi kuping sekali bisa bermain musik, kemudian bisa dalang, bisa menari dan sebagainya ya. Kemudian di seni rupa juga sampai bisa ya. Seni rupa itu juga ya tadi berawal dari ketekunan saya membuat wayang itu kan. Menggambar akhirnya dari corean-corean wayang itu kan terlahirlah sebuah tangan yang sedikit terlatih untuk bisa menggoreskan pensil ke dalam buku gambar dan sebagainya. Dari situ saya tekuni juga. Jadi bagaimana menyungging, bagaimana memulas wayang itu sehingga dari komposisi gambar dengan warna itu sesuai. Gitu. Dan sebetulnya terlahir dari saya di seni rupa itu dari situ juga awalnya. Dari wayang itu juga sebetulnya. Dan Ki Hamid Asmoro ini adalah seorang guru ya. Sekarang aktif mengajar sampean ya. Iya. Di mana? Sekarang mengajar di SMA Negeri 2 Bulan Tanah Grogol. Sebagai pengajar apa? Sebagai guru seni budaya ya. Cocok sekali ya. Tentunya pasti akan mantap sekali hasilnya. Nah, kemudian sekarang ini kan masyarakat atau generasi muda itu serangan budaya luar sangat tinggi sekali. Banyak sekali generasi muda yang lupa atau tidak mau mempelajari budaya sendiri karena dianggapnya kuno. Nah, untuk mengatasi ini ada trik tersendiri mungkin dari Ki Hamid. Gimana? Ada. Setiap kali saya mengajar, itu selalu saya selingi dalam sebuah gambaran bahwa Jepang terkenal dengan teknologi. Amerika menjadi sebuah negara kuasa. Kemudian Arab Saudi penghasil minyak terbesar. Indonesia apa? Nggak ada yang ngerti mereka. Terus saya katakan, Indonesia di mata internasional itu terkenal akan budaya. Asal kalian tahu, batik, wayang kulit, kemudian keris itu sekarang sudah menjadi budaya budaya dunia. Terbukti wayang kulit itu pernah mendapatkan piagam penghargaan dari pengakuan dari UNESCO. Pada saat itu Nuwun Sewu Ki Manten Sudarsono yang pernah itu mewakili ke sana. Nah, ini menggambarkan bahwa ini loh kekayaan kita, bahwa Indonesia itu terkenal akan budaya. Nah, kalau generasi mudanya tidak melestarikan budaya, lantas bagaimana bangsa Indonesia ke depan akan dikenal oleh dunia luar? Akan hilang ya, ciri khasnya itu hilang, kekayaannya itu musnah begitu. Betul. Ya. Makanya pernah saya sampaikan, warga negara Indonesia jangan marah kalau reok Ponorogo itu diakui Malaysia. Karena wayang kulit diakui juga oleh Malaysia. Jangan marah. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa itu merupakan budaya yang adiluhung, yang bagus, kok tidak dilestarikan. Nah, jadi yang salah kita sendiri. Yang salah kita sendiri, karena kita tidak melestarikannya. Itu sebetulnya. Sama
sama kita seperti punya apa namanya baju tapi nggak pernah Dirawat. ya. Iya, betul. Akhirnya sayang sekali. Akhirnya orang lain mengaku ya. Betul. Jadi saya pakai aja Iya, ya, betul. kita sebagainya. Karena mereka menganggap bahwa ini budaya yang sangat agung. Iya. Ini yang memiliki nilai filosofi yang sangat luar biasa, memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. Kok tidak dikembangkan, kok tidak ditarikan, sehingga mereka tahu itu dan mereka mengambil. Bahkan Iya. sempat pada saat itu menjadi sebuah isu yang panas. Betul. Ya, baru bangsa warga negara Indonesia ribut menentang nggak boleh ini punya Indonesia ini. Malaysia nggak salah sebetulnya menurut saya gitu. Yang kan. salah adalah kita sendiri sendiri ya. karena tidak mau melestarikan itu. Makanya sering saya tekankan pada anak-anak bahwa ayo nak, orang belajar mohon maaf, generasi muda belajar budaya itu bukan kuno. Justru Betul. yang kuno itu kalau generasi muda yang tidak tahu budaya. Betul sekali, luar biasa ya. Ini ya betul sekali apa yang dikatakan oleh Ki Hamid Asmoro. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah banyak masyarakat yang akan melarang anaknya untuk belajar seni, terutama adalah seni daerah, seni tradisi, karena dianggapnya tidak punya masa depan dan tidak ada nilai penghasilan. Kalau selama ini sampai ada nggak sisi ekonominya ketika punya kemampuan itu di bidang tradisi? Kalau dari segi ekonomi ya alhamdulillah, walaupun memang tujuan saya pada saat itu bukan mengarah kepada itu ya? Iya, tapi memang ya mohon maaf kalau dilihat dari segi materi ya mohon maaf ya kalau saya sebulan kalau satu tanggapan 4 kali itu lebih dari gaji saya. 5 kali saja. Ini Mohon maaf, masyarakat kita bicara finansial. Masyarakat ini harus memahami bahwa ketika kita punya keterampilan kebiasaan di bidang seni, jangan diragukan, karena kalau dilihat dari nilai materi itu wah luar biasa ya. Iya, betul. Asal kita profesional seperti Ki Hamid Asmoro ini ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Baik, saya kira ini luar biasa dan bisa menginspirasi bagi teman-teman yang lain. Semoga generasi muda akan semakin cinta dan memahami mengenai tentang seni budaya Indonesia itu sendiri, mengembangkan dan akhirnya akan tumbuh kembali dengan begitu indahnya, dengan begitu mekarnya gitu ya, sehingga bangsa Indonesia akan terangkat derajatnya kembali dari seni dan budaya, karena mengandalkan hal-hal yang lain nggak akan betul. ya. Dan satu pesan saya kepada generasi muda khususnya, jangan menganggap bahwa budaya kita itu adalah budaya yang terbelakang. Karena saya melihat generasi muda sekarang malah justru menonton budaya barat. Ya, betul kan? Ya. Yang kita lihat keseharian kita adalah memang anak-anak yang selalu melihat budaya barat. Tapi ingat bahwa budaya kita ini memiliki nilai yang sangat tinggi, memiliki nilai filosofi yang sangat tinggi. Bahkan banyak mahasiswa yang dari luar negeri itu belajar budaya kita. Banyak yang pintar nyindir, banyak yang pintar bermain kerawitan, bermain musik itu banyak sekali. Orang dari luar. Sementara kita sendiri nggak mau belajar, nah, ini yang salah belajar, ya. Nah, ini saya tetap pesan di situ, jangan meninggalkan seni budaya kita lah. Iya. Oke, luar biasa. Baik teman-teman semuanya, tadi adalah obrolan menarik dengan Ki Hamid, bagaimana memberi motivasi kepada kita cinta tanah air dan negara ini dengan bagaimana kita belajar seni dan budayanya di dalamnya. Karena seni dan budaya Indonesia ini akan mengangkat derajat, dan itu adalah simbol juga kekayaan bangsa Indonesia ya, jati diri kita yang sebenarnya begitu ya. Dan jangan sampai mempunyai pemikiran bahwasanya budaya kita itu kuno. Justru budaya kita lebih maju daripada mereka sebenarnya ya. Baik, itu saja, dan kita akan berjumpa lagi nanti di suatu saat dengan Ki Hamid Asmoro, langsung ke panggungnya ketika lintas. Kita akan ngobrol dengan Ki Hamid bagaimana aktivitas di panggungnya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih.